Kenapa Pak Saya Iwan? kira, saya kira Ibu Putri akan melawan, karena dia juga akan mikir anak pada batas tertentu. Peluangnya apa? Peluangnya bagaimana? Coba Bapak ini jadi lawyernya nih misalnya nih. Bapak ini jadi pendampingnya Ibu Putri nih misalnya nih ya, ini kan misal. Kira-kira kan boleh aja berfantasi, boleh saja toh Pak. Iya, saya akan buka di pengadilan. Ini Pak Santiamer, Pak Andi, Pak Iwan, kapan-kapan saja boleh masuk ya. Ini Raja Uti tumben nih hari ini nggak masuk Raja Uti nih. Selamat malam Raja Pak Uti. Paul. Malam Pak Sutisno. Ya, Pak Paul. Gini Pak Paul, ini tadi saya juga kaget ternyata TSK-nya istrinya Pak Sambo PC ini dikaitkan dengan pembunuhan berencana. Kasihan sekali Pak. Saya terus terang ikut prihatin ya, terenyuh gitu ya. Pak Sambonya sudah tersangka dengan kenakan 340 itu sudah Masih ancamannya libatkan sangat-sangat lagi, tinggi. iya. Sial itu Pak. Sial Pak. Sial, betul Pak. Betul tadi yang Pak Paul bilang, tadi kan saya ngikuti YouTube-nya di jalan. Pak Paul bilang sudah jatuh tertimpa tangga. Lah ini belakangan dari kemarin itu saya lihat, cuman saya tidak melihat, belum melihat apa isinya yang pengacaranya Joshua Komarudin ke Jambi minta surat kuasa, 5 surat kuasa itu Pak. Kalau tidak salah itu salah satunya, saya belum baca persis ya. Kalau tidak salah satunya itu membuat laporan polisi tentang pemberitaan bohong Putri tentang pelecehan seksual itu. Kalau tidak salah ya, salah satunya. Yang lain saya tidak tahu. Yang tadi Pak Paul sempat bahas mungkin ada kaitan masalah uang yang dikatakan 200 juta tadi. Nah, kalau sampai itu dilakukan, benar kata Pak Paul tadi, itu sama aja bunuh diri, Pak. Joshua padahal sudah terbunuh kan. Nah, kan konyol ya, Pak ya. Kalau itu nanti ternyata diusut, apalagi kalau melibatkan PPATK, aliran dana kan pasti diketahui, Pak, dari mana kemana larinya ke siapa gitu kan, siapa aja. Nah, kalau menurut saya, Pak, itu bisa jadi, Pak ya. Ini dugaan saya katakan dugaan ya. Bisa jadi itu rekening-rekening yang sekian banyak kepunyaan Joshua itu bisa jadi itu memang waktu Joshua masih hidup diminta oleh Pak Sambo suruh kembaliin untuk atas namanya dia, betul, untuk atas namanya dia untuk membagi money laundry Pak, memang dibagi rekeningnya orang lain kan nggak mungkin pakai Sambo semua kan. Iya. Betul, untuk memecah ada rekening kan Pak ya, supaya untuk menghindari pelacakan PPATK. Nah, di sana itu bisa jadi Pak gitu loh. Lah, kalau itu apapun alasannya, kalau benar itu terjadi, ya terlibat juga kan si Joshua ini kan. Nah, tambah jelek namanya Pak gitu loh. Nah, tambah nanti simpati masyarakat akan hilang dan akan hilang. Nah, hilang. Tambah hilang. Nah, berarti kan terlibat dalam pencucian uang. Betul, money laundering, betul. Itu tambah, walaupun sudah tidak bisa diadili ya Pak ya, karena pelakunya sudah meninggal. Tapi kan nama baik keluarga kan jadi cacat, jadi jelek, ya kan? Lepas dari pelecehan seksual, masuk kok 303 tadi Nah, ini jadi amburadul. Makanya tadi yang Pak Paul bilang itu saya setuju sekali, Pak. Mungkin juga sama netizen yang lain. Jadi kalau ini ancaman sudah maksimal, Pak ya, sudah hukuman mati, masalah terlepas diterapkan atau tidak, kita sudah ngeri banget itu Pak, kalau 40 itu sudah mentok gitu kan. Nah, itu apalagi nih si istrinya Ibu Putri sudah ditersangkakan dengan ancaman yang sama dengan Pak Sambo. Loh, terus kurang apa lagi ya Pak ya? Kok masih masih mau menembak mengeluarkan dengan jurus sana sini atas kiri kanan bawah belakang. Nah, mau kurang apa lagi kan? Betul, sampai itu kan si siapa Khairul Huda kan sampai ngomong, ini lawyer ini ya, enggak fokus. Kurang apa lagi, hukumannya itu sudah hukuman mati maksimal. Mau ditambahin hukuman apa lagi? Iya, terus justru ya kan pertanyaan kan gini Pak Sutisno. Tadi ya Pak Andi bilang dipaksa bisa nggak? Oh bisa banget dipaksa kan, namanya anak buah. Tapi sekarang dibalik lagi nih, ya dibalik lagi. Itu uangnya ternyata itu
uangnya si Brigadir J atau uangnya Sambo. Kalau itu adalah uangnya Sambo, maka keluarga nggak bisa nuntut. Tapi kalau keluarga mau menuntut, berarti kan itu uangnya Brigadir J. Nah, itu duit dari mana? Pertanyaannya. Ya kan serba salah kan sekarang kan? Iya betul. Maju kena mundur kena. Sambo nggak takut. Itu uang saya misalnya Sambo. Mau dihukum apa lagi? Dia harus hukumannya maksimal, hukuman mati. Betul. Mau dijerat dengan pasal, mau dilaporkan KPK segala macam. Iya kayak Freddy Budiman. Freddy Budiman kan pintar. Ketok palu, hukuman mati. Terus semua peredaran narkoba yang ada di Indonesia, 1 kontainer ketangkep, 1 juta ekstasi ketangkep, 1 miliar ekstasi itu ya ketangkep. Bilang suruh Freddy Budiman, oke dia setoran, dia pasang badan. Hukumannya udah hukuman mati kok. Akhirnya dia cuma bisnis apa? Bisnis ngakuin pasang badan. Akhirnya kasih Freddy Budiman duitnya lebih banyak. Hukumannya udah pasti hukuman mati. Cuman kemarin ketemu sama Jokowi aja dia sial kan, langsung dieksekusi. Dia nggak nyangka, dia pikir bisa extend 20 tahun lagi kan, kayak si Kusni Kastut itu kan, extend hukuman matinya udah tua baru dihukum mati ya kan. Sial itu namanya. Iya, makanya ini kasihan kan, keluarga Sambo ini kan juga sudah kena hukuman sosial Pak ya, hujatan di masyarakat. Kasihan, iya. Sudah dihukum dia. Ya sebetulnya bukan kasihan, nggak kasihan juga, dia harus menanggung. Ya kan? Iya. Apapun artinya dia tidak bisa mendidik keluarganya yang benar, timnya dia benar, ya dosa apa ya pasti dia ada salah, nggak mungkin nggak ada salah. Iya. Terus apa namanya, lepas apa terjadinya kasus ini ya Pak, apa namanya Pak Paul ya, itu kan apa namanya, kita juga harus bisa fair juga lah, apa yang dilakukan Sambo terutama ya, kalau istrinya ini kan keterlibatan mungkin ya, dan apes juga ini Bu Putri sampai ditersangkakan sama ini. Nah terus kemudian kalau menurut saya Pak Paul, ini apa yang menimpa Pak Sambo dan keluarganya, khususnya Pak Sambo, sampai dia melakukan itu pembunuhan, mau itu melalui apa RE ataupun Pak Sambonya terlibat juga mengeksekusi secara langsung di awal atau setelahnya yang dilakukan RE, itu kita belum tahu. Tapi yang jelas apa namanya Pak, ini semua terjadi yang dilakukan tidak lepas dari juga andilnya si Joshua juga loh Pak Paul. Tanpa ada apa yang mungkin dilakukan Joshua semasa hidupnya sebelum terjadinya apa namanya ajal itu nggak mungkin terjadi semua ini gitu loh. Itu berarti kan ada pula andilnya si Joshua semua ini gitu loh Pak. Kita harus kita pungkiri loh Pak. Iya, makanya kalau dibilang kasihan ya sebetulnya ya bukan kasihan, tetapi kita melihat kita ngelus dada aja. Ini orang sial apa sih, ya kan? Ada bikin apa sih sesial ini kan? Iya. Ya kan? Iya, sial apa gitu. Terus ada dosa apa yang ini ya yang dia lakukan. Lah, yang saya prihatin ini Pak Paul. Itu saya dengar itu benar enggak ini Pak Paul? Anaknya Pak Sambo itu kan 3 ya, yang kedua yang di Magelang yang baru mau masuk ke Sekolah Taruna Nusantara itu. Nah, ada yang kecil yang kalau tidak salah berumur 1,5 tahun itu. Kalau itu betul Pak, aduh merinding sekali tuh Pak, dengan meninggalkan anak masih segitu, bapaknya di penjara, ibunya tersangkut di penjara, terus anaknya masih kecil-kecil loh Pak itu Pak, kan baru SMP masuk SMA Pak yang di Magelang. Tumbuhnya jadi apa itu terus, nanti nanya ya kan? Nanya apa mana dua-duanya di penjara, aduh pusing loh. Betul, terus yang ngurus siapa, walaupun mungkin dia masih punya harta, tapi secara psikologis perkembangan anak dan pasti dibully di luar sana Pak gitu loh, nggak mungkin tidak. Bapaknya masih punya jabatan, siapa yang berani? Kalau sekarang, kenapa Pak Iwan? Waduh, itu sudah. Kenapa Pak Iwan? Saya kira Ibu Putri akan melawan, karena dia juga akan mikir anak pada batas tertentu. Peluangnya apa? Peluangnya bagaimana? Coba Bapak ini jadi lawyernya nih misalnya nih. Bapak ini jadi pendampingnya Ibu Putri nih misalnya nih ya, ini kan misal kira-kira kan boleh aja berfantasi, boleh saja toh Pak. Iya, saya akan buka di pengadilan, saya suruh buka di pengadilan apa yang sedang terjadi, saya suruh lawan gitu, dan itu lolos ya. Bisa lolos ya. Betul. Respek masyarakat langsung dibongkar ya. Daripada hancur semua ya. Iya, respek masyarakat akan berubah 180 derajat. Gitu loh kepada. Oh iya, itu simpati masyarakat bisa berbalik itu kalau Putri itu singkap semua walaupun malu ya. Oh benar juga ya. Oh benar juga nih Pak. Wah Pak Iwan memang cerdas ini. Justru kalau Putri Sambo nanti cerita bahwa dia ngalami begini dan ada buktinya anaknya mau bersaksi juga ya. Wah itu simpati masyarakat bisa berbalik ya.
berbalik balik, Pak. Oh, bisa berbalik loh, itu Brigadir J bisa dihujat loh itu. Betul. Bisa Pak, bisa Pak. Karena ini sinetron ini masih panjang. Moga-moga dengar ya keluarga Sambo. Moga-moga keluarga Sambo dengar acara ini nih. Bener juga loh itu. Iya. Iya, Ya, dan ini Pak Paul. Iya. Ya, Pak Paul, pesan saya ya Pak, saya untuk Pak Sambo ya. Saya tidak membenarkan tindakan kriminalnya ya Pak ya. Kita semua tidak membenarkan tindakan Pak Sambo yang penembakan itu. Semua tidak setuju semua. Apapun alasannya. Tapi kalau kalau menurut saya Pak, kalau mungkin ini keluarganya Pak Sambo, sekeluarga mendengar Pak Bu Putri dan Pak Sambo, ya kalau saya bilang seperti Pak Paul tadi, TGTB mati sisi mati kabeh, buka semua itu borok-boroknya semua Pak. Nah di situ otomatis masyarakat juga akan memberikan apresiasi kalau mau Pak Sambo mau membuka semua apa yang terjadi selama ini. Jadi ya jangan biarkan dia katakan pasang badan gitu sendirian, mau menutupi yang lain. Itu Pak Paul, menurut saya Pak Paul. Ya, jadi memang kemarin Deolipa udah kasih signal ya. Ini tolong dong yang nonton udah 3.000, tapi yang like kok cuman 700 ini. Nanti saya bener kasih loh, saya tak kirimi cyanida nanti loh. Kamu nggak pada nge-like, nggak pada subscribe ini. Oke, kita bahas lagi ini 2,9 yang nonton 2,9 tapi yang like cuma 700 ini saya kirimin cyanida tahu rasa loh. Nah, ini jadi begini ya. Kemarin kan Deolipa udah kasih signal ya. Anaknya kan ada di situ. Ya kan? Sebenarnya bisa nggak anak itu bisa ya Pak? Bisa nggak Pak anak itu dijadikan saksi Pak? Bisa, bisa Pak Paul. Di bawah umur Pak, di bawah umur. Anaknya kan baru umur 16 atau berapa tahun itu kan? 15 tahun toh? SMP, lulus SMP Pak. Iya, bisa nggak Pak? SMP Pak. Bisa. Nah, ini pengacara dulu kita tanya yang ngerti hukumnya nih. Pak, aturannya boleh nggak Pak? Boleh, paling tidak dia akan memberi kesaksian tertulis. Gitu loh. Wah, ini kalau sudah begini mah kayak kalau mau bebasin ibunya ya anaknya kudu kesaksian. Betul. Lolos itu. Lolos itu. Perempuan itu Pak. Kalau urusan anak, nyawa pun diserahkan sama dia. Iya, nyawa pun diserahkan. Iya, saya tahu itu Pak. Itu perempuan gitu loh. Dia bisa melawan itu. Gitu loh. Karena anaknya ada di situ ya. Pokoknya ini Ibu Putri, kalau mendengar ini ya tolonglah jangan diam gitu loh Pak Paul, jangan diam kalau memang betul-betul tidak depresi loh ya Pak ya. Tolong jangan diam, bicaralah. Depresi pasti depresi Pak, iya, pasti depresi. Ya pasti. Tapi maksud saya kalau harus lawan, jangan cengeng. Harus lawan dan apa yang terjadi di Magelang kalau memang itu betul terjadi antara Joshua dengan Ibu Putri atau Joshua dengan siapa yang dikatakan LGBT masih tanda tanya itu ya. Nah, bisa juga dengan Ibu Putri dugaan pelecehan, bisa juga yang LGBT-nya yaitu ada yang clue yang dilontarkan oleh Deolipa itu kan Pak Paul. Nah, tolong Bu Putri juga jangan dia buka semuanya gitu loh. Biar terang benderang kasus ini. Jadi motifnya tahu gitu kan. Kalau memang itu ada kasus yang sangat sensitif Pak Paul, yang betul yang katanya Pak Sambo merendahkan harta martabat, kita sebagai laki-laki, saya maupun Pak Paul atau siapapun, kalau istri kita, anak kita atau siapapun keluarga kita dilecehkan, apalagi keluarga dekat kita, istri, loh siapa yang nggak marah Pak, gitu loh Pak. Pasti kalah Pak. Saya pun juga pernah mengalami yang tempo hari saya ceritakan Pak Paul, Pak istri saya berselingkuh itu laki-laki lain. Itu kalau ketemu saya Pak, saya sudah menemukan, tapi anak saya waktu itu tidak bilang, mungkin Tuhan Yesus masih menyelamatkan saya Pak. Andaikan anak saya bilang, ya itu Pak, di depan Papa itu orangnya, tidak dikasih tahu sama anak saya Pak. Mungkin sudah nggak tahu mati atau gimana orang itu. Nah ya, itu masih diselamatkan saya dari penjara waktu itu. Saya udah kalah Pak. Jadi kasus saya sendiri saya bisa ngomong seperti ini. Ya. Saya tidak menyalahkan kalau memang itu ada kasus seperti itu. Tapi kalau saya nggak punya jabatan ya Pak Paul, tapi kalau Pak Sambo kan punya jabatan yang prestisius, yaitu sebagai Kadif Propam dan punya harta yang melimpah dan yang disorot selama ini.
punya posisi kedudukan, kalau saya mungkin juga akan berpikir sekian kali lipat untuk melakukan katakan pembunuhan gitu loh Pak ya. Tapi seperti kata Pak Paul yang kemarin-kemarin bahas, kalau misalkan harus dibunuh pun itu si Joshua, ya kenapa harus dengan skenario seperti ini gitu loh Pak Paul? Itu yang saya sesalkan gitu loh. Kan masuk jebakannya Fahmi Alamsyah Pak. Gitu loh. Betul. Anda masuk jebakan, ya kan? Dia kan berpikir, iya betul Pak. dia kan di backup kan. Itu yang mau skenario apapun, yang penting udah di backup, udah tenang deh, aman, ya kan? Nggak taunya kan malah dijebak sama si Fahmi Alamsyahnya kan? Iya, itu yang ini Pak. Itu tolong kita dorong terus Pak untuk Kapolri dan tim sus ini. Itu ditangkap, itu sudah tangkap, proses itu nggak banyak juga pembunuhan berencana, itu lebih intelektual dadernya itu Pak, lebih ini dia yang memberikan skenario, penulis skenario kan itu kalau di sinetron itu. Nah, interupsi Pak Paul, interupsi. Iya Pak Andi, boleh. Ini gini ya, nggak tahu ini udah terlambat atau masih bisa dikerjakan. Kalau Ibu Tri udah tersangka, rupanya nggak bisa. Maksud saya gini, Ibu Putri ini harus memasukkan gugatan perceraian. Soalnya dia masih ada kecil untuk protek dia punya aset. Nah, kalau dia udah masukkan perceraian dari Sambo, apapun yang terjadi dengan Sambo di penjara seumur hidup atau hukuman mati, dia masih ada duit yang nggak bisa disita negara. Bisa disita karena kasus 303-nya ya? Nggak, kalau dia udah bercerai nggak bisa dong, ini kan individual berarti. Tapi udah tersangka lupa sekarang Pak, nggak bisa. Makanya saya bilang kalau udah tersangka 303-nya bisa kena. Kalau belum tersangka harus masukin perceraian segera mungkin, so you can protect your assets. Soalnya kan ditemukan uang ratusan miliar Pak di bunkernya Pak. Tidak boleh Pak, tidak boleh bercerai Pak, masalahnya Pak. Alah. Oh, enggak masalah Pak, itu kan masalah agama. Tapi kalau secara de facto-nya hukumnya boleh Pak. Artinya memang yang kejadian kan, kalau banyak kejadian kan begitu, perusahaan-perusahaan kalau pilot cepat cerai supaya hartanya yang dibawa cuma harta suaminya, ya kan, yang isinya tetap utuh. Itu biasa itu begitu cerai bisnis ya, cerai untuk bisnis, nikah buat bisnis, cerai buat bisnis, itu biasa nih. Tapi sebentar ini. Cuman ini sudah tersangka Pak Paul, memang sulit Pak, kalau sudah tersangka kan. Ya sulit. Nggak bisa lah. Harusnya dari awal. Ya ini